Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bihi Bismillahirrahmanirrahim. Aku lagi tadi tidur. Nggih. An-nifasu ay hadza an-nifasu. An-nifasu utawi iki iku kang martelakake nifas. Sin ay as-su'al utawi soal atau pertanyaan. As-su'al utawi pertanyaan iku ma iku apa? Huwa hiyo ma. An-nifasu utawi nifas nubutan ing dalam nubuti atau bahasa wasyara'an dan ing dalam syara atau istilah. Apakah itu nifas menurut bahasa dan istilah? Meskipun saat ini kita sedereng ya, insyaallah sedanten mantunjing lakai nifas. Jim ay al-jawabu utawi jawabe iku huwa utawi nifas lugotan ing dalam lugote iku al-biladatu nglahirake wa syar'an lan ing dalam syarak iku ad-damu darah al-khariju kang metu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon ba'da faraghir rahmi ing dalam sause kosonge telanaan minal hamli saking wetengan walau alaqatan lan senajan getih kempel awat ugatan utawa daging kempel kama kaya keterangan fil iqna'i ing dalam kitab iqna' fi halli alfadhi Abi Syuja'in al-juz'a ing dalam juz al-khamisa kang kaping 5 sahifata mi'atin arba'ina halaman 144 rupane dawuh wan nifasu utawi nifas lugotan ing dalem lugote iku al-wiladatu nglahirake wasyar'an lan ing dalam syarak huwa utawi an-nifas iku ad-damu darah al-khariju kang metu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon aqibal wiladati ing dalam sause nglahirake ay ba'da faraghir rahmi tegese ing dalam sause kosonge telanaan minal hamli saking wetengan wasunia lan den arani apa nifasan ing aran nifas li annahu krono sak temene nifas iku yakhruju metu apa darah nifas aqiba nafsin ing dalam sause lahiraken fa kharaja mongko metu bima kelawan perkara zukira kang wis den tutur apa damut tolti ketiye melarani mana wal khariji dan fitih kang metu ma'al waladi sertane anak falaisa mongko ora ono apa damut tolti wal khariji iku bihaidin kelawan darah haid
li anna dzalika krana sak temene mengkono-mengkono darah iku min atharil wiladati saking pira-pira labete lahirake ala khurujil waladi ing atase matune anak bal dzalika balik utawi mengkono-mengkono dam iku damu fasadin darah rusak. Naam hiyo bener al-muttasilu utawi darah kang tetemu min dzalika sangking mengkono-mengkono dam bihaidiha kelawan hete mar'ah al-mutaqaddimi kang dingin iku haidun aran darah haid. Wa fi asnal matalibi fi syarhi rawdit talib ing dalam kitab asnal matalib fi syarhi rawdit talib al juz'a ing dalam juz al awwala kang kawitan sahifata mi'atin wa arba'ata asyara rupane dawuh wa in kana lan lamun ono apa al waladu anak iku alaqatan getih kempel au mudghatan utawa daging kempel fa inna dama mongko sak temene darah al kharija kang metu ba'dahu ing dalem sa'use khurujil walad iku nifasun aran darah nifas. Nah, apakah nifas itu menurut bahasa dan istilah? Nah, menurut bahasa nifas itu adalah wiladah itu melahirkan. Menurut bahasa nifas adalah melahirkan. Nah, dan menurut bahasa dan menurut istilah atau menurut syarat, apakah itu nifas? Yaitu darah yang keluar dari farji seorang wanita sesudah kosongnya rahim dari dalam perut, di dalam perut, meskipun dalam bentuk gumpalan darah atau gumpalan daging. Jadi nifas dinamakan darah nifas itu ketika gimana? Ketika awalnya rahim itu ada isinya, kemudian isi itu keluar, baik itu berupa darah menggumpal atau daging menggumpal, terus kemudian keluar secara sempurna. Setelah itu keluar darah, nah darah tersebut itu dinamakan darah nifas. Berarti otomatis meskipun itu karena keguguran masih dalam bentuk gumpalan darah atau gumpalan daging, setelah keluar kemudian wes sempurna kosong rahimi, kemudian keluar darah, itu baru dinamakan darah nifas. Itu meskipun belum sempurna membentuk bayi, kalau sudah ada gumpalan darah atau daging sudah dinamakan nifas. Seperti halnya dalam kitab Iqna juz 5 halaman 144. Nifas menurut bahasa adalah melahirkan, lebih sama seperti di atas ya. Dan menurut istilah adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita sesudah melahirkan. Maksudnya akibat wiladat itu apa? Yakni ba'da faraghir rahmi minal hamli. Nah, sesudah kosongnya rahim di dalam perut. Nah, kemudian kenapa darah tersebut itu dinamakan nifas? Li'annahu yakhruju 'aqiba nafsin. Karena darah tersebut keluar setelah melahirkan. Nifasan itu artinya nafsun, dari kata nafsun atau nafsin yang punya arti melahirkan. Kemudian fakhrul jadi mengujur agama tolki oleh kurjida. Nah, kalau darah yang keluar pada saat ngedeme, pas ngedeme itu posisi kan belum sempurna ya, belum sempurna keluarnya pas saat ngelari getih ngelarani mana pas
proses ngeden apa itu kontraksi. Nah, pas saat kontraksi kemudian keluar darah. Lah, posisinya itu bebarengan karo melahirkan. Lah, itu keduanya itu dinamakan darah nifas atau bukan? Nah, falaisa bihaidin, bukan darah haid. Di anadzalika min athari wiladati. Bukan dinamakan darah haid dan juga bukan dinamakan darah nifas. Nah, intinya kalau nifas itu setelah kosongnya rahim. Nah, ketika masih kontraksi, kemudian keluar darah, itu belum dinamakan darah nifas ataupun darah haid. Nah, ini ada lanjutannya. Badzalika damu fasadin. Bahkan itu dinamakan darah fasad. Darah fasad berarti darah yang tidak, ya bukan haid, ya bukan nifas. Oh, isi ada. Ikut nih bahasanya. Nah, kemudian kalau Mbak Imam kalau haid kalau hamil itu bisa haid toh? Betul nggih? Kecuali kalau perdarahan karena sesuatu hal ngoten. Keguguran. Apa ngarani? Pendarahan? Nggih, pendarahan. Ada Mbak pendarahan yang nggak sampai keguguran? Ada yang bisa selamat. Maksudnya dikasih penguatan cuman. Tapi selama hamil itu tidak ada kemungkinan haid. Betul nggih. Tapi itu wonten. Kalau sebelumnya, mungkin itu kalau ya. Kalau keguguran mungkin ini. Nah, mungkin bisa masuk di keguguran. Kecuali jika sebelumnya itu dia haid, kemudian dia wiladah mengeluarkan. Tapi kan kalau hamil kan udah ada kemungkinan haid ya. Mungkin ini yang bentuk alaqah atau mudghah, keguguran istilahnya, keguguran. Nah, sebelumnya dia haid, setelah itu terus ini ternyata ada mudghahnya, ada alaqah, ada segumpal darah. Nah, itu bisa dikatakan haid karena sebelumnya itu haid. Iso ya betul ya. Bukunya ada nih, ada dalilnya. Berarti ada haid. Kan tadi kan pengertiannya nifas kan ketika sudah sempurna keluar ya. Ketika sudah sempurna kosong rahime kemudian keluar darah. Nah, darah ini baru dinamakan nifas. Jadi kalau seumpama ketika hamil kemudian pendarahan terus tidak sampai ngeden kontraksi rasanya loro, kan tadi kan darah fasad kalau itu ya. Kalau darah pendarahan berarti kan bukan nifas, bukan darah fasad, otomatis darah haid. Nah, itu dinamakan darah haid. Berarti kalau dilihat dari kenyataannya, ya udah darah nifas, juga darah fasad. Darah fasad kan loro, rasanya loro pas ngeden kontraksi. Nah, berarti ada kemungkinan darah haid kalau di nalar ya. Tapi di sini udah ada penjelasan. Mungkin nanti bisa dicari kalau darah pendarahan itu apa jenisnya. Kan Mbak ada bahasa yang darah pendarahan yang sampai sunyi. Sampai cara ngoten melewati 2 waktu sholat. Kan itu kan bingung ya piye sholatmu. Kalau tidak melewati waktu sholat kan ya wis enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Kalau melewati waktu sholat. Oh, kalau haid kan minimal kan 1 hari 1 malam. Ya udah kalau bebas asli. Jadi darah fasad. Ada Mbak ngoten sampai 1 hari 1 malam. Ada. Benar. Nah, itu baru memenuhi syarat haid. Ngoten baru ya udah oleh sholat nantian. Tapi kalau cuman frek tetap wajib sholat. Terus udah sampai 24 jam apalagi. Jadi tetap wajib meskipun darahnya keluar banyak. Tapi kalau menawi haid niku kan secara teori niku kan ketika tidak terjadi pembuahan terus napa niku menempel teng dinding rahim terus meluruh dikatakan haid nih menstruasi. Tapi menawi hamil napa nggih saged dikatakan haid menawi. Nah, kalau memenuhi syarat haid, memenuhi syarat darah haid, soalnya ini kan Mbak, ini lagi al-mutasilu min dzalika bi haidiha al-taqaddimi. Saat dulu ini berarti kan saat dulu kan otomatis susah ada pembuahan ya. Sebelum keluar alaqah atau mudghah, darah kempel atau daging kempel, darah menggumpal atau daging menggumpal. Terus sebelumnya itu haid, otomatis kan sebelumnya kan ada pembuahan ya. Oke. Kalau dinalar dari konteks ini, jadi sebelumnya ada pembuahan, kemudian dia mengeluarkan darah. Begitu juga
darah menggumpal dan daging penggumpalnya itu tadi. Itu sama haid, dinamakan haid. Nggak mungkin toh masuk darah menggumpal terus daging menggumpal sebelumnya nggak ada pembuahan, kan nggak mungkin. Saya kuliah bareng-bareng ya. Kalau secara medis memang bukan ada haid, tapi nggak secara kita dikatakan haid. Lebih. Soalnya kan dalam konteks fikih kan ada istilahnya haid, terus ada juga yang mengatakan wiladah ya. Wiladah kan sing bayi medal iku mau sing diarani apa, darah fasa itu loh. Darah fasa wiladah biasanya yang diarani. Terus kalau nifas. Nah, ketiga ini tadi tidak memenuhi syarat ketiga ini berarti kan bukan dinamakan itu. Nah, kemudian dimasukkan neng pengertian neng haid. Kalau haid memenuhi berarti ya haid. Tidak memenuhi berarti otomatis darah fasad nih. Itu sebenarnya tidak ada problem ya, kecuali jika kita dalam posisi akan sholat. Itu posisi sholat. Nah, kalau cuman apa namanya lagi flag itu kan cara ngomong tidak sampai masuk flag terus disesuaikan flagnya sesuai, kecuali itu piye nih. Nah, kalau flag kan tidak sampai 1 hari 1 malam. Nah, berarti pembahasan selanjutnya ada ini tentang bayi kembar. Nah, itu nanti bisa jadi jawabannya di situ. Nah, intinya kalau darah nifas itu setelah bersih rahimnya itu namanya darah nifas. Kemudian kalau wiladah itu darah fasad. Kalau dari sudut pandang kita itu bisa masuk di darah haid, darah pendarahan itu. Nah, ini selanjutnya dilanjutkan nggih. Sin ayat soal. Menawi kalau cepet jangan nonton tutup ya. Insyaallah. Kira ketinggalan nyali video mawon. Sin ayat soal utawi pertanyaan. Iku adamu utawi darah khariju kang metu. Ma'al waladi serta ni anak. Pada mutalqi lan darah ngelarani mana. Kharaja kang metu apa dam ubailal wiladati ing dalem sadurunge setitike nglahirake. Oh gini iku hal syai'un ana ta utawi suci-wici minhuma saking damut talqi damul khariju gini minhuma saking adam al khariju ma'al waladi wa damut talqi malah pakai ya jenengan anu bujuk iku yusama den arani apa syai'un nifasan ing darah nifas au haidun atau darah haid. Nah, darah yang keluar yang menyertai anak, kemudian darah yang keluar itu karena karena kontraksi yang keluar sebelum melahirkan itu dinamakan darah apa? Darah haid atau darah nifas. Apa yang ada di pas kontraksi itu dinamakan darah haid atau darah nifas. Tadi sudah dibahas ya apa darahnya? Istilahnya darah fasa. Jadi bukan dinamakan darah haid, juga bukan dinamakan darah nifas. Nah, ini penjabarannya. Jawab utawi jawabe iku la yusamma ora diarani apa syai'un. Iku la yusamma ora diarani apa syai'un. Nifasan ing darah nifas li'annahu krono satemene syai'un iku kharaja metu apa syai'un qabla al-wiladati ing dalem sadurunge lahirake qabla faraghi rahmi lan ing dalem sadurunge kosonge kelanaan qabla faraghi rahmi lan ing dalem sadurunge kosonge kelanaan wala yusamma lan ora den arani apa syai'un wala yusamma lan ora den arani apa syai'un haidun ing darah haid bali yusamma balik den arani apa syai'un dama fasadin ing darah rusak. Lakin ini tasola tetapi ini
lamun tetemu apa syai'un bil haidi kelawan haid al mutaqaddimi kang wis dingin yusama mongko den arani apa syai'un haidon ing darah haid. Nah itu dulu kama kaya keterangan qala wis dawuh sapa Syekhul Islami Zakaria Al-Ansari Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari fi asnal matalibi fi syarhi rawdit talib dalam kitab asnal matalib fi syarhi rawdit talib al-juz'a dalam juz al-awwala kang kawitan sahifata mi'atin wa arba'ata asyara rupane dawuh wadamu utawi darah al-khariju kang metu ma'al waladi sertane anak wadamu talqilan darah wadamu talqil lan darah melarani mana wadamu talqilan darah melarani mana iku laisa ora ono apa syai'un suwi-wiji minhuma saking adamul kharij wadamul talqil adamul khariji ma'al walati wadamul talqil iku fi haidin kelawan haid di annahu krono sak temene syai'un iku min atharil wiladati saking pira-pira labete lahiraken iku min atharil wiladati saking pira-pira labete lahiraken wala nifasin lan ora aran nifas ditawat tumihi krono oleh dingine darah ditakot tumihi krono oleh dingine darah ala khurujil waladi ing atase metune anak balik dalam fasadin balik darah rusak na'am enggih dalam fasadin na'am enggih dalam fasadin al-muttasilu utawi darah kang tetemu al-muttasilu utawi darah kang tetemu min dzalika saking mengkono-mengkono syai'un bihaidiha kelawan darah haid mar'ah bihaidiha kelawan darah haid mar'ah al-mutaqaddimi kang dingin iku haidun aran darah haid nah itu dinamakan apa la yusama nifasan bukan dinamakan darah nifas lah sebabnya apa karena li'annahu kharaja qabla wiladah maka beda rohni tadi kan syarat nifas kan harus sudah kosong kelanaannya rahimnya sudah kosong. Nah kalau belum kosong berarti kan bukan dinamakan nifas, berarti bukan dinamakan nifas. Wala yusama haidun, bukan juga dinamakan haid, dan sama damu fasadin. Bahkan itu tapi itu dinamakan darah fasad, sudah dibahas di atas tadi ya. Lakin ini tasulada, kalau sebelumnya itu sudah didahului oleh darah haid, kemudian ketika merasa nih loro pas lahir nih keluar darah, itu bisa dinamakan juga darah haid. Nah syaratnya kalau dinamakan haid berarti sebelumnya sudah mengeluarkan darah haid. Itu bisa kemungkinan jika mungkin pendarahan tadi juga bisa. Pendarahan kan kalau pendarahan kan ada kemungkinan lama ya, kemudian ambillah 1 hari atau 2 hari, berarti kan lebih dari 24 jam, berarti otomatis dinamakan darah haid. Kemudian kontraksi. Nah darah yang barengi loro itu mau pas kontraksi itu berarti bisa dikatakan darah haid karena sebelumnya itu sudah sambung kalau darah haid. Kalau sebelumnya tidak ada darah apapun, nah itu dinamakan darah fasad. Nah kemudian Yai Yasin Ashmi itu mengambil dalil dari kitab apa? Dari kitab Asnal Matalib gawe Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari Syarah Al-Talib juz 1 halaman 114. Darah yang keluar yang menyertai anak dan darah sing pas kontraksi, darah keluar ketika kontraksi itu keduanya itu bukan dinamakan haid,
li'annahu karena darah tersebut itu disebabkan labete bekasnya melahirkan apa namanya nih, posisinya itu ketika melahirkan. Jadi itu bukan dinamakan darah haid karena posisinya ya bukan ketika pas ketika melahirkan. Jadi ini bukan dinamakan darah haid. Kemudian wala nifasin, dan juga bukan dikatakan darah nifas. Ya, karena tadi kembali lagi karena masih belum kosong rahimnya. Nah, bal mufasatin. Jadi terus podo penjelasannya. Nah, kemudian al-mutasil mendalika. Nah, jika sebelumnya didahului dengan haid, maka darah tersebut bisa dinamakan darah haid. Nah, ini satu lagi ya. Nah, ini yang bisa jadi apa? Rujukan tadi. Sin ay as-su'alu. Sin ay as-su'alu iku halidamu. Ana ta utawi darah al-khariju. Halidamu ana ta utawi darah al-khariju kang metu bainat tau amai ini ing dalem antarane anak kembar loro. Bainat tau amai ini ing dalem antarane anak kembar loro iku yusama den arani apa dam. Iku yusama den arani apa dam nifasan ing darah nifas atau haidon utawa darah haid. Apakah darah yang keluar di antara bayi kembar itu dinamakan nifas atau haid? Jadi kalau kalau melahirkan bayi kembar itu bisa jadi itu jaraknya lama. Boten Biasanya boten sampai, maksudnya mungkin cuma 1 atau berapa menit, akan tergantung bayinya itu posisinya sulit namun boten mesti banget. Nah, antara dua bayi itu kan kalau semua keluar darah itu lagi darah ini apa? Kalau nifas itu bayi belum kosong rahimnya ternyata masih ada lagi. Nah, ini jawabannya. Al jawabu utawi jawabe iku la yusamma ora den arani apa dam. Iku la yusamma ora den arani apa dam. Nifasan ing darah nifas. Nifasan ing darah nifas. Lakin yusamma tetapi ini den arani apa dam. Lakin yusamma tetapi ini den arani apa dam. Haidon ing darah haid. Nah, gitu. Haidon ing darah haid. Ini staufa lamun nuhoni apa dam. Ini staufa lamun nuhoni apa dam. Syurutohu ing piro-piro syarate haid. Syurutohu ing piro-piro syarate haid. Kama kaya keterangan. Qala dawuh sapa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari fi Asna Matalib al-juz'a ing dalam juz al-awwala kagawitan sahih fatami'atin wa ta'asyara. Rupane dawuh wadamu utawi darah al-khariju kang metu baina tau amaini ing dalam antarane anak kembar loro. Ing dalam antarane anak kembar loro iku haidun aran darah haid. Iku haidun aran darah haid. Kama kaya darah metu. Ai kal khariji tegese kaya darah kang metu. Ba'da udwin ing dalam sause gamba infasola kang dadi pisah apa udwin. Minal waladi saking anak. Al-mujtani kang upa widungan. Al-mujtani kang upa widungan. Apa mujtanun ke apa artinya? Bahasa Indonesianya. Li khulujihi krana metune darah
qabla faraghir rahmi. Qabla faraghir rahmi ing dalam sadurunge bersih telanaan, ing dalam sadurunge bersih telanaan. Nah, darah yang keluar di antara dua bayi kembar, nah itu dinamakan darah nifas atau darah haid. Nah, jawabannya la yusamma nifasan, lakin yusamma haidun. Bukan dinamakan darah nifas, tapi darah tersebut dinamakan darah haid jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya haid. Nah, berarti ada kemungkinan ya, ada kemungkinan itu jarak, berarti ada berarti ini, ada berarti bayi kembar lahir tidak langsung, bisa ya gitu ya. Tapi kenyataannya umumnya nggak ada, biasanya langsung ya, biasanya langsung. Itu apa yang menyebabkan jaraknya bisa jauh? Kalau dinamakan haid kan otomatis kalau memenuhi syaratnya, sama memenuhi syarat haid berarti kan harus jaraknya 24 jam. Yuk, dengan ini 24 jam. Kemudian keluar darah, dinamakan darah haid jika memenuhi syaratnya. Nah, berarti bisa disimpulkan tadi Pak ya, bisa disimpulkan tadi darah yang keluar tapi tidak memenuhi syarat nifas, kemudian memenuhi syarat haid, nah bisa juga dikatakan darah haid. Karena memang darah haid itu tidak mensyaratkan posisi tidak ada janin di dalamnya, gitu. Syarat haid kan darah yang keluar sesuai dengan waktunya, minimal dan batas maksimalnya syaratnya terpenuhi. Itu tidak ada syarat harus rahimnya kosong dari janin atau alaqah mudghah tadi. Dan jika kalau belum kosong itu bisa jadi dinamakan haid. Tapi jarang Mbak ya, nggak ada, biasanya langsung. Paling lama berapa? Paling lama 5 menit. Oh, berarti tidak masuk syarat, ini antisipasi mungkin kalau sampai 24 jam kan nanti sholatnya gimana, terus darahnya dinamakan apa, ternyata darah haid. Kalau darah haid berarti sholatnya berarti tidak wajib sholat gitu. Mungkin itu untuk mengantisipasi kalau memang ada kejadian sampai berjarak sampai 1 hari 1 malam itu 24 jam. Syekh dalam kitab Asnal Mathalib Dawei Syekh Ishaq Zakaria Al-Ansari juz 1 halaman 114. Darah yang keluar antara bayi kembar itu dinamakan darah haid, jelas ya. Nah, seperti darah yang keluar setelah anggota pisah dari anak. Apa ya? Kalau bujutan ini apa bahasa Indonesia nih? Mana segala kamus bahasa Arab? Kan HP. Jadi apa tuh senjata? Bujutan dong. Sakit betul? Ikut lah. Kalau bujutan dong. Bujutan nih. Bahasa Jawa itu mau dengan bujutan. Coba yuk, kok janin apa yuk? Bujutan dulu, janin. Kalau fi'il madhi ijtanna. Biasanya ingkang aplikasi ini ku kamus Ma'ani Indonesia Arabia Arab Indonesia Arabia ini ku kamus Ma'ani. Tapi mana kamusnya ya ndak, kamus bukunya mana ndak gawe ya Allah mesani kamusnya. Salam kalau itu enggak sedang ono sing digawe malah aplikasi, kamu pengen aplikasi loh. Iya. Bujutan
Mungkin ini bisa jadi kayak apa ya, kayak janin loh, kayak janin. Seperti darah yang keluar sesudah anggota yang pisah dari anak. Menuju tadi kang rupa janin, kang rupa janin. Kang rupa janin itu kang rupa janin. Dari pakai PR ya, PR kurang tak patas mungkin. Ini lebih dekat ke janin. Seperti darah yang keluar sesudah anggota yang pisah dari anak yang berupa janin, karena keluarnya darah itu sebelum kosongnya rahim. Sudah. Ya. Mana pertanyaan lain kan? Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.